Roy Suryo klaim punya bukti Gibran hanya kursus 6 bulan di Australia, bukan sekolah setara SMA SMK selama 3 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan KPU, minimal kan SMA. Nah sekarang kita lihat ijazah SMA-nya Gibran tuh mana. Itu aja, udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan, itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS, itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya INSERT. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan kok pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program INSERT kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu tahun kan aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyonan lagi nih. Apa-apa nih ijazah tahun 2006 disetarakan 2019. Oke. Tunjukin ini aja ya, ini aja. Ini? Enggak. Ini mbok buka season ki sing ikine. Ya. Saya juga nggak ngerti yang diramekan apa ya. Coba protes mana? Ini harapannya setelah menunjukkan ini sudah berhenti untuk yang isu-isu semacam ini ya sih? Nggak berhenti juga nggak apa-apa sih. Biasanya tetap ngeyel sih kalau udah diberi bukti. Aku ya bingung sing dipermasalahke apa ya. Bapak kuliah meneh nih pisan kas piye. Ya iya. Ben percaya. Ya subuh aja. Ya iya. Yes, ijazah TK. Ya, cepat. Ya, Andro, kalau kita lihat ini orang-orang yang mempersalahkan ijazah ini merasa sudah tidak punya jalan untuk keluar dalam menghadapi ijazah palsu Pak Jokowi. Kalau kita lihat dia menghubung-hubungkan pula ada aktor baru yang muncul yang namanya Subhan yang memperkarakan ijazahnya Mas Gibran. Lagi-lagi ini seperti suatu skenario besar yang memang dibuat oleh ada dirijen yang mengorkestrasi semua ini, sehingga dengan target politiknya adalah bagaimana mendowngrade dari Pak Presiden dan dari mantan Presiden Pak Jokowi dan juga dengan Mas Wapres Mas Gibran, sehingga target utamanya adalah bagaimana menafikan semua program-program yang telah berhasil oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun beliau memimpin Indonesia, sehingga legasi-legasi beliau itu didowngrade sedemikian rupa dengan tujuan adalah 2029 nanti. Ini KPU emang sengaja nyari ribut atau gimana? Sampai harus segini parahnya KPU ngebelain Jokowi sama itu anaknya. Lu udah gila apa? Kalau lu mau jadi pemimpin, apalagi jadi wakil presiden ataupun wakil presiden, ya semuanya wajib dibuka ke publik, Kalau nggak mau semuanya dibuka ke publik, jangan jadi pejabat publik. Itu udah resiko karena lu makan duit rakyat. Kalau disuruh milih dia, tapi nggak tahu dia itu siapa, ya sama aja kayak beli kucing dalam karung. Masa prinsip dasar kayak gini aja KPU nggak tahu? Banget lo. Gua ngelihat ada sesuatu yang nggak beres dari rencana ini. Jangan-jangan kalian bikin aturan kayak gini tuh supaya bisa nutupin ijazah Gibran kalau ntar dia maju di Pilpres 2029. Harusan KPU tuh belajar dari polemik kasus ijazah Jokowi yang nggak kelar-kelar sampai sekarang. Harus
barisan itu perbaikin yang salah. Suruh semua calon presiden dan wakil presiden berikutnya untuk tunjukin ijazah aslinya ke publik, bukan cuma fotokopiannya doang. Biar kedepannya nggak jadi polemik kayak kasus ijazah si Jokowi. Capres atau cawapres itu calon pemimpin rakyat, dan rakyat berhak tahu semua tentang pemimpinnya tuh kayak gimana sebelum mereka mutusin mau milih siapa. Dan yang bisa maksa untuk nunjukin ijazah aslinya ya cuman KPU. Makanya paksa itu. Jangan cuma minta fotokopiannya doang, Harusnya kalian tuh belajar dari pengalaman supaya pinter. Kenapa malah jadi makin bego? Kalian sendiri yang malah bikin kesan seolah-olah kalian. Itu artinya ada kejanggalan ini. Apa nih yang janggal? Kotak-kotak. Loh, ini UTS ini bukannya universitas. Iya. Kok disetarakan? Disetarakan dengan SMK. Itu lucu banget. Oke. Ya. Nah, oleh KPU SMA. Ya. Nah, saya baca tuh undang-undangnya, saya baca. Kebetulan saya ini diajari oleh Prof Harun Al-Rasyid almarhum. Kalau kamu membaca undang-undang itu ibarat kamu senapas. Ya. Senapas, dia bilang. Menyeluruh. Saya baca belum. Di huruf R-nya ternyata ada huruf R itu kalimatnya itu adalah gini. Kalau kita mau menerjemahkan, itu kan hanya dibatasi oleh SMA sederajat atau atau sekolah lain yang sederajat. Ya. Nah, maksudnya sederajat itu kembali ke atas, kembali ke SMA, kembali ke aliyah, kembali kemana? Bukan ke luar negeri. Ya. Itu pemanahnya. Ya. Dan itu arti gramatikal yang begitu. Selama ini kan kita tahu. Betul. Dan bapak-bapak juga kita kira ya. Bagaimana yang dimaksud sederajat itu? Bolehlah paket C malam. Boleh. Sederajat SMA udah. Nah, itu yang dimaksud begitu. Ijazah SMA-nya Gibran tuh mana? Itu aja, udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan. Itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS, itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya insert. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan kok pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program insert kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu tahun kan aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyonan lagi nih. Apa-apa nih ijazah tahun 2006 disetarakan 2019. Ini pasti ada yang aneh atau pasti ada sesuatu. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontestasi pemilu. Ketika menjadi wali kota Solo lewat verifikasi KPUD, masuk menjadi calon cawapres melewati verifikasi KPU pusat. Nah, kemudian Mas Gibran ini lulus SMA dari Singapura ya, dari Orchard Park Secondary ya. Ada suratnya nggak? Ada. Mas Gibran sudah tunjukkan ketika pendaftaran dan itu sudah dijawab dengan Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU, saya catat namanya waktu itu 2002 itu oleh Idam Holik. Bohong. Bahwa sudah diverifikasi masuk. Makanya diketukan palu persyaratan itu. Kemudian jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017 itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK.
Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Ya. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya terangkan kalau boleh. Pokoknya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi dipermasalahkan soal ijazah itu. Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara baik. Ya, gini. Dan terverifikasi secara ini salah besar. Oke, Bung Roy. Salah besar. Gitu loh. Ada surat keterangan, ini ada buktinya, nomor 9149 DDIKS 2019 yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi, yang katanya di S1, itu bukan S1, itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Ada ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari Australia. Lengkap semua. Ijazah dari Singapura itu ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, 2 logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, pokoknya gini ya, salah. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tunggu saja nanti pada saat sidang. Dan pada saat sidang perdata, kalau pengadilannya benar dan jujur, sekali lagi, dia tidak akan meng-NO-kan. Siapa tahu dia, kalau nggak berani, dia NO. Tapi yang jelas apa? Biar publik tahu, Mas. Biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Polemik mengenai keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru yang lebih panas setelah pakar telematika Roy Suryo secara resmi mendatangi Komisi 3 dan ex-DPR RI untuk mengajukan audiensi pada Selasa, tanggal 9 September tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut, Roy tidak datang dengan tangan kosong. Ia menyerahkan sebuah buku kontroversial berjudul, Jokowi's White Paper, yang diklaim berisi rangkuman temuan mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia. Namun sorotan Roy kali ini lebih terarah pada putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Ia secara terbuka mempertanyakan keabsahan riwayat pendidikan Gibran, baik di tingkat sekolah menengah atas SMA, maupun pendidikan tinggi. Dalam keterangannya saat menjadi tamu di program Kompas Petang yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV pada Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025, Roy Suryo menyatakan ada kejanggalan dalam berkas pendaftaran Gibran ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Kalau ijazah sekolah itu memang menarik, karena kan sudah ada gugatan perdata diajukan oleh Pak Subhan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kata Roy Suryo dalam wawancara tersebut. Roy menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU, pendidikan minimal untuk calon wakil presiden adalah lulusan SMA atau sederajat. Hal itulah yang menurutnya perlu diuji ulang, terutama karena belum ada dokumen resmi ijazah SMA Gibran yang ditunjukkan ke publik. Di situ memang menarik, karena sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU, minimalkan syarat cawapres, red SMA. Nah sekarang kita lihat, ijazah SMA-nya Gibran itu mana? Lanjut Roy. Roy mengutip data resmi dari KPU yang menyebutkan bahwa Gibran menempuh pendidikan hanya selama 2 tahun di Orchid Park Secondary School OPSS Singapura. Hal itu, menurutnya, menjadi tanda tanya besar karena tidak ditemukan bukti bahwa Gibran lulus dari sekolah tersebut. Kan dia katanya, dalam berkas resmi yang diajukan ke KPU, sudah dipegang oleh Pak Subhan. Dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchid Park Secondary School OPSS, itu 2 tahun, ujar Roy. Nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya, tambahnya. Selain soal ijazah SMA, Roy juga menyoroti keberangkatan Gibran ke Australia untuk melanjutkan pendidikan di University of Technology Sydney UTS. Ia menyatakan bahwa Gibran bukan menempuh program sarjana, melainkan program persiapan atau matrikulasi bernama INSIRC yang hanya berlangsung selama 6 bulan. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institute. Enggak, tegas Roy. Itu hanya kayak kursus. INSIRC itu hanya program matrikulasi namanya, itu dituliskan dalam lampirannya, 3 tahun. Padahal enggak, dia itu hanya 6 bulan di situ. Ada buktinya dan kita pegang bukti itu, jelas Roy lebih lanjut. Puncak dari keheranan Roy muncul ketika ia mengetahui adanya surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, Dirjen Dikdasmen, yang menyatakan bahwa program INSIRC tersebut setara dengan sekolah menengah kejuruan SMK. Ia menyebut proses tersebut sebagai dagelan atau guyonan.
Dan kok tiba-tiba Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Dirjen Dikdasmen itu mengeluarkan surat penyetaraan, setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu, ujarnya. Jadi, artinya program kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulasi, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu, lanjutnya dengan nada satir. Keanehan lain yang juga disorot Roy adalah waktu penerbitan surat penyetaraan tersebut. Menurutnya, surat itu baru keluar pada 2019, padahal Gibran disebut sudah lulus pada 2006. Jarak waktu selama 13 tahun inilah yang dianggap Roy sebagai hal yang tidak masuk akal.